Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Saudara, berbicara tentang zakat di dalam Al-Quran disebutkan dengan beberapa istilah. Salah satunya adalah dengan sebutan sedekah. Artinya ketika kita menemukan kata sedekah atau sedekah, itu sebetulnya juga mencakup zakat yang wajib, bukan sedekah yang sifatnya sunnah saja. Nah, karena itu ketika ada sabda Rasul SAW yang menyebutkan bahwa Allah mewajibkan sedekah, innallaha iftarada alaihim sadaqatan, Allah mewajibkan sedekah, itu juga yang dimaksud adalah sedekah atau zakat. Nah, apa sekarang fungsi zakat? Kalau kita lihat ayat Al-Quran mengenai pembagian atau distribusi zakat, tentu sangat jelas kita temukan bahwa itu didistribusikan untuk kelompok orang-orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Di antaranya adalah kaum fakir, kaum miskin. Nah, karena itu bisa dipahami bahwa sedekah ataupun zakat ataupun infak itu pada hakikatnya adalah sarana untuk membantu mereka yang kebetulan fakir dan miskin agar bisa hidup lebih bermartabat, lebih baik. Karena itu kemudian ini selaras dengan apa yang Rasul sabdakan, innallaha iftaradu alaihim sadaqatan, Allah mewajibkan sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang yang kaya, wa turaddu fi fuqaraihim, kemudian dibagikan atau dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Nah, ini mengapa diambil dari orang kaya, yang bekerja orang kaya, yang capek orang kaya, tapi kemudian dari hasil kerja itu kok dinikmati oleh orang miskin. Nah, ini sebetulnya kembali kepada filosofi harta itu sendiri, bahwa harta yang dimiliki orang kaya itu pada hakikatnya bukan harta dia, tetapi harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada dia. Nah, karena itu hak harta itu juga harus diberikan kepada orang-orang yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Jadi itu antara lain salah satu fungsi zakat ataupun sedekah, untuk memberikan pemberdayaan kepada orang-orang yang belum berdaya secara keuangan, secara ekonomi. Tapi kemudian ada alasan lain mengapa sedekah, zakat itu menjadi penting sekali, menjadi satu dari 5 rukun Islam yang harus kita lakukan. Itu antara lain adalah bahwa sedekah maupun zakat itu bukti dari keimanan kita. Orang mengaku beriman tapi tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat, padahal dia mampu, itu sebenarnya omong kosong, karena dia tidak bisa membuktikan imannya. Nah, itu yang kita ambil juga dari hadis Nabi SAW, bahwa zakat dan sedekah adalah pembuktian dari keimanan seseorang. Di lain sisi lagi, kalau kita baca ayat Al-Quran yang lain, zakat atau sedekah yang disebut dengan sedekah itu juga akan menjadi salah satu penyesalan bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia kalau dulu dia tidak mengeluarkan zakat ataupun sedekah padahal dia mampu. Kita baca umpamanya di surat Al-Munafiqun di bagian akhir, itu ada orang yang menyesal di akhirat nanti itu dan minta dikembalikan oleh Allah untuk hidup lagi di dunia walau sebentar. Untuk apa coba dia minta dihidupkan walau sebentar? La as-saddaqah, dia pasti akan bersedekah katanya. Kalau engkau ya Allah berikan aku kesempatan hidup lagi walaupun sebentar, saya pasti akan bersedekah, saya pasti akan mengeluarkan zakat. Mengapa sampai keluar omongan semacam itu? Karena dia melihat betul hasil yang dirasakan oleh orang-orang yang berzakat, oleh orang-orang yang sedekah, pahala yang besar yang di akhirat dirasakan oleh mereka. Sementara dia sudah mampu tapi tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan sedekah, akhirnya dia merasakan kerugian itu. Padahal dulu mampu, menyesalnya luar biasa, karena itu kemudian minta dihidupkan kembali walaupun hanya sebentar agar dia dapat bersedekah. Mudah-mudahan sedikit tentang zakat sedekah ini bisa menambah semangat dan keyakinan kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang belum sesejahtera kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.